file sewot ya, file sewot. Tapi silakan Bu, namanya sambil kalian. Nama saya Rosita. Ya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana bila kita menghadapi buyer yang sangat protektif bila kita menggunakan analisis SWOT? Bisnisnya apa Bu, Ibu? Sementara kuliner, Pak. Oh, kuliner. Pertanyaannya bagaimana menghadapi buyer yang protektif dengan analisis SWOT gitu? Oh, kan SWOT-nya belum Bu? Iya, maksudnya kan kalau umpamanya biasanya kan kalau sudah produk itu masuk ke buyer, ya kan? Biasanya mereka kan ada pemilahan gitu. Ya. Jadi kadang produk itu pasti dia bilang ini bagaimana kekuatannya, ininya seperti apa. Biasanya kan ada buyer yang seperti itu, Pak. Oh ya. Jadi si bayarnya nanyain ke metode SWOT. Sebenarnya kalau saya belum pernah mengalami buyer yang pakai metode. Jadi buyer itu hanya paling cerewet, ya ini dan sebagainya. Kalau yang SWOT-nya bagaimana? Saya belum pernah menghadapi ya. Maksudnya pengalaman saya belum. Tapi kalau saya SWOT, ya itu pihak eksternal Bu. Jadi SWOT itu ada yang namanya kekuatan, kelemahan itu internal kita. Jadi kekuatan secara internal. Kalau udah buyer itu adalah eksternal. Jadi hal yang di luar kemampuan kita. Jadi itu bisa diterima dengan argumen bahwa ini dianggap bahwa ini adalah haknya dia, gitu. Haknya si buyer kan udah di luar eksternal kita. Mau dilanjut atau tidak? Dan saya bisa menduga nih ya, kalau buyer begitu itu mengada-ngada. Itu bisa jalan pintas saja. Menurut saya ya, itu mengada-ngada. Kebanyakan kelihatan kalau yang dia serius dan mengada-ngada. Biasanya itu mengada-ngada cari apa ya? Ya kelihatan saya hebat, ya cerewet itu banyak gitu. Oh banyak yang gitu. Jadi kadang-kadang apa diomongin gitu. Apa yang dia kelihatan dia hebat dan kita hadapinya lebih serius gitu. Ngomong apa dia gitu. Itu alasan aja Bu itu. Saya kira jangan diseriusi kalau itu. Menurut saya sih itu mengada-ngada. Karena itu udah bukan di wilayah kita itu. Justru wilayahnya dia yang coba dilempar ke kita gitu. Kan di luar wilayah itu. Ya. Itu Bu Rosita. Ya. Ada lagi tadi? Ya, Bu. Oh, ini dulu. Ya, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Jadi mungkin namanya Bu, nama? Saya Esti. Oh, jadi saya sebenarnya backgroundnya saya saya itu dosen Pak. Peneliti dan inventor lah istilahnya. Iya. Jadi mungkin sedikit berbeda dari yang diceritakan tadi, tapi saya maksudnya kenapa saya gabung di sini juga mungkin yang nggak tahu lah, mungkin ada produknya nanti bisa jadi atau seperti apa. Nah, jadi saya membuat obat ikan alami Pak. Jadi dia kayak jamu, kalau orang bilang tuh jamu ikan lah. Jamu ikan. Dan itu di Indonesia itu satu-satunya obat ikan herbal itu baru saya buat. Dan untuk di dunia itu sebenarnya kalau yang dari herbal itu orang nggak tertarik karena memang efikasinya nggak terlalu bagus. Base-nya adalah base research gitu ya. Jadi saya gimana sih supaya ini bisa jadi, karena modal saya membangun ini itu semuanya modal dari pemerintah melalui hibah-hibah riset dan segala sampai akhirnya produknya mendapatkan izin edar dari Kementerian Kelautan sebagai obat ikan alami. Nah, menurut Bapak tuh saya gimana ya, langkahnya itu seperti apa sih Pak? Maksudnya karena ini kan spesifik ya, maksudnya nggak semua orang pakai gitu kan, karena memang di bidang perikanan. Langkah awal gitu, maksudnya langkah awal apa sih yang harus saya lakukan supaya produk saya ini dikenal atau saya bisa ekspor gitu. Karena setelah ini sebenarnya kayak gini, jadi kita tuh suruh jadi peneliti, suruh jadi masarin, suruh bikin produk, semuanya tuh suruh ngomong sendiri gitu Pak. Iya. Sampai akhirnya izin edar itu keluar pun saya dengan tim dan akhirnya harus nggak bisa dilakukan. Dan untuk marketing sendiri pun untuk di Indonesia itu saya harus membuat e-commerce yang memang di bidang perikanan gitu. Akhirnya dia yang bisa dibangun lagi untuk. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau untuk produk-produk yang
kayak gini, yang inovatif, bukan yang kreasi gitu. Ya, Tapi ya. dia, menurut Bapak selanjutnya tuh saya harus ngapain sih Pak supaya produknya Ya, bisa ya. ekspor? Ya, terima kasih Bu Esti. Ini menarik. Jadi saya itu selalu melibatkan perguruan tinggi, Bu. Jadi bagi saya itu setiap orang, setiap lembaga itu punya keunikan masing-masing dan punya keahlian masing-masing. Jadi saya tidak segan-segan untuk melibatkan perguruan tinggi untuk riset, untuk terlipangan misalnya. Saya meng-hire laboratorium teknik pangan IPB dan sebagainya, meriset dan bagaimana buat namanya misalkan kemarin di Bro juga, saya ke sana tahun kemarin lah, bagaimana supaya ada yang kasava yang bisa jadi yang bervitamin A dan sebagainya itu riset mereka. Nah, jadi dalam personal entrepreneur karakter setiap orang itu punya keahlian masing-masing dan dia punya keunikan itu tidak dipunyai oleh orang lain. Jadi orang pebisnis itu sadar itu. Misalnya ada teman saya kerja nih ngomong aja, nggak berhenti. Tapi pinggir kerja, saya tempatkan jadi marketing untuk ngomong aja kerjaannya dan berhasil. Dan dia kadang-kadang ngomongnya tambah-tambahin lah, gitu, karena sedikit bohong. Tapi kan teman saya kerjain dan berhasil. Tapi yang penting beratnya nggak bohong. Ada yang hanya diem aja, tapi dia pemikir. Jadi think tank, saya tempatkan di pembukuan. Dia pun mikir. Jadi kalau mau tahu saya punya namanya anak buah saya pembukuan, tapi dia sangat kaku sekali. Yang tahu keuangan saya adalah teman saya, Nunus namanya. Jadi dia yang tahu. Jadi kalau saya mau uang, dia pinjam, saya bisa dibentak oleh Pak Nunus ini. Pak, jangan boros Pak. Saya akan keluarkan uang buat Bapak. Saya nurut. Termasuk istri saya juga nurut sama dia. Dia pelitnya minta aduh. Boro-boro ke saya aja, padahal uang saya pelitnya minta ampun. Tapi kaku, dia nggak pernah ngomong, nggak pernah bergaul, dia di komputer aja begini, hanya ke bank, misalkan nyairin bank, nelfon, Pak izin Pak, kenapa? Saya ingin beli teh botol 2.500 boleh nggak? Sampai bilang begitu. Nah, jadi ini setiap orang punya. Nah, kalau saya Bu riset itu, bagaimanapun juga, saya selalu berasal dengan pedagang, beda dengan industriawan ya. Kayak beli handphone, kita kalau ingin tahu handphone ini bagaimana cara operasinya, kita nanya ke manualnya, nama ke sarjana teknologi IT yang di ITB atau ke pedagang, lebih cepat ke pedagang. Giniin caranya, giniin lebih cepat. Nah, jadi kalau menurut saya ya kerjasama dengan pedagang, karena pedagang jauh lebih efektif, kan dia udah sehari-hari berdagang. Jadi saya tidak akan kehilangan rezeki ketika saya kerjasama dengan pedagang. Tadi kata Bu Rina, misalkan ini berapa persen nggak apa, selama itu ada untungnya buat kita. Kalau saya begitu Bu, jadi memang orang riset itu memang fokus riset aja sih, menurut saya sih. Nah cuman kadang-kadang harus bagi-bagi hasil deh, gitu. Kan risetnya paling yang namanya pedagang sih, memang pedagang. Tapi makanya manajemen berdagang itu jauh berbeda dengan produksi, harus definisi tersendiri. Gitu. Nah jadi sama dengan pedagang, pengusaha, dan dia bisa memasarkan. Dan saya setiap keuntungan, kalau saya di perusahaan saya selalu menyisihkan 5% untuk riset, apapun untuk riset. Jadi untuk riset aja, termasuk riset marketing. Jadi namanya adalah intelligent marketing. Bagaimana jadi saya ngedatangin orang untuk pergi ke sana khusus untuk mengintelijen sana, karena tahu orang ini jagoan mengintelijen, tapi dia tidak perlu sih, Pak di sini tuh begini. Saya bayar, buktikan. Jadi ada market intelijen. Saya 5% keuntungan saya di samping Jakarta dan sebagainya itu untuk riset. Termasuk riset ke lab, ya. Ini ke lab di sini ke sini. Saya nanam kentang di sini mau pindah, ambil sampel tanahnya di riset dan sebagainya. Oh ini kekurangannya N-nya, ini kekurangan ini dan sebagainya. Jadi kalau saya kerjasama gitu Bu. Jadi rasanya kalau misalnya gitu kan pemerintah siapa, Ibu tolong riset ini termasuk marketing itu berlebihan sebenarnya. Orang riset fokusnya riset. Saya sih. Mungkin karena SDM-nya itu memang perlu di universitas kan nggak ada gitu. Nah itu betul. Jadi pengennya pemerintah punya produk yang hilirisasi jadi, tapi harus dikerjain sendiri. Nah. Sementara pas saya jalanin nggak bisa itu dijalanin Oke. sendiri gitu. Saya ngajar kelas industri Bu,
saya ngajar tapi yang tadi yang sampingan. Kebetulan kalau ibu orang riset tahu Michael Porter, nah saya belajar dari Michael Porter. Jadi route online. Jadi bagaimana menstrategikan suatu produk ya, bahwa gitu harus klaster, bukan harus sentra. Gini, kalau pemerintah begini, misalnya nih di Samarinda itu ada produk apa, misalkan tadi Asiri. Jadi semua nanamnya Asiri di situ, marketingnya di situ dan sebagainya. Padahal Samarinda bagus untuk Asiri, tapi dia jadi sentra. Petani Asiri berkumpul dengan petani Asiri, tapi dia harus marketing dan sebagainya. Padahal bisnis itu tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Boleh tidak kerjasama dengan Balikpapan? Mentang-mentang satu administrasi semuanya harus di sana? Enggak juga, karena bisnis itu tidak dibatasi oleh letak geografis dan batasan wilayah administrasi gitu. Jadi boleh aja, misalkan yang klaster itu bedanya gini, berkumpulnya minyak Asiri di situ ada dengan mesin produksi pemeras Asiri, dengan petani Asiri, dengan riset universitas yang ada di situ, atau risetnya di ITB dengan Bandung, boleh. Kan mahal ke sana, ya itulah bisnis kadang-kadang. Jadi kalau risetnya di luar Samarinda boleh-boleh juga. Nah itu, jadi kadang-kadang mohon maaf dinas-dinas itu masih pakai kacamata kuda, semuanya di situ harus tuntas, padahal tidak. Tadi saya cerita kuda Australia, hebatnya kuda Australia karena ada kehebatan Selandia Baru yang bisa memproduksi kuda balap, kan begitu. Itu dengan sadar. Gitu. Nah itu Bu, kalau saya kritik ke pemerintah, kadang-kadang saya juga ngelatih bertraining klaster untuk para dinas industri di seluruh Indonesia, tapi kembali lagi ke sentral lagi. Saya ada khusus sih, ada dynamic porternya gimana ada itu. Gitu Bu. Jadi bukan ibu udah bener, cuman ya saya aja maksudnya ngarahinnya harusnya siapin ke bisnisnya. Jadi harus kawin antara riset dengan pelaku bisnis, namanya entitas bisnis. Gitu. Menarik Bu, nanti saya dipromosikan oleh. Oke, Bu Esti, terima kasih. Tadi ada siapa? Ada lagi? Oh, belakang ya. Satu lagi ya, karena ada materi lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bukan saya Astril, Pak, saya dari Bontang. Astril. Nah, kebetulan saya mahasiswanya Westi. Profesor. Gini Pak, saya tadi kan nyimak tuh kebanyakan yang diekspor adalah bahan baku semacam ini gitu Pak, seperti komoditas seperti pala, terus seperti Asiri juga. Nah, mau saya tanyakan tuh Pak, kan saya produknya abon Pak. Alhamdulillah kita sudah abon dari apa? Sapi apa dari ikan? Ada sapi, ikan tuna, ikan kakap gitu Pak. Jadi kita kalau untuk abon ikan tuna itu kita baru proses SNI-nya, kita menunggu hasil Pak, mudah-mudahan lolos Pak. Jadi yang saya tanyakan ini Pak, produk saya itu kan dibelinya sama teman-teman di luar negeri itu baik media sosial, Instagram, terus Facebook, X gitu kan Pak. Alhamdulillah peminatnya banyak Pak, dari Jepang, Singapura, sama Australia Pak. Tapi saya hanya via pengiriman secara dengan jasa pengiriman aja. Nah, saya mau tanyakan Pak, apakah produk olahan seperti kami ini ada potensinya gitu Pak, dalam bersaing untuk menuju ke ekspor itu Pak? Yang pertama. Terus yang kedua, menurut Bapak nih tentang studi kasus saya untuk olahan ikan, apakah di sana tuh kira-kira olahan jadi itu ada pasarnya Pak di sana? Apakah di sana ada peminatnya gitu Pak? Orang apa tadi yang abon tadi? Iya, abon Pak. Terus mungkin teman-teman yang produknya yang selain abon gitu loh Pak, maksudnya saya mewakili itu. Ketiga itu jika memang ada, menurut Bapak apakah langkah yang saya ambil itu sama dengan step yang ada di Bapak tadi? Oh iya. Iya, pemaparan yang Bapak tadi itu apakah jika saya maksudnya jika ada kesempatan gitu Pak, apakah langkah yang saya ambil ini sama dengan step yang Bapak paparkan tadi? Oke.
Masih, Bang Astril. Jadi pasar itu selalu ada ya, mau abon dan sebagainya. Cuman memang secara umumnya bahwa berarti importir ya, kalau misalnya importir sana lebih senang dia ini apa yang mentah karena dia olah. Pertama, image mereka dia tidak terlalu percaya produksi kita hygiene ya. Itu jadi brand image buruk juga. Indonesia suka kotor dan sebagainya. Tapi tidak semua ya, ini umum. Juga mereka biar ada nilai tambah. Kalau bahan baku kan dia bisa olah semaunya dia. Tapi itu kasus umum. Ada juga paling kedua dia setengah jadi. Jadi tadi abon bisa aja tapi bentuknya bak ke sana. Di sana kasih merek lagi. Oh, jadi kayak reseller gitu deh. Dari reseller. Jadi mereka karena gini. Karena ketika dia pakai produk Indonesia belum tentu dia laku. Kalau yang tadi yang khusus kayak pala atau apa spesies yang from Indonesia ada nilai jual di sana. Tapi ketika pakai ini misalkan abon, pasti nih, nah ini ada image. Makanya negara-negara yang kenapa dia berpacu bahkan lingkungan hidupnya baik dan sebagainya itu sebenarnya untuk meningkatkan brand image-nya negara tersebut supaya diaku bahwa ini bersih dan sebagainya. Nah saya tahu ya kayak California dan sebagainya. Makanya dia datangin lagi oposin lagi, hanya itu. Mungkin dia hanya main-main juga. Nah jadi mereka umumnya yang punya saya sampai sekarang nggak pernah pakai merek saya. Jadi saya ngirim bak aja. Jadi dia semuanya kasih merek dipisah-pisah kayak tadi nangka tadi. Jadi bentuknya kayak satu saset gitu yang agak gede. Nanti celupin aja ke meal creamnya anak-anak TK. Untuk makanan anak TK sih nangka saya di sana. Pakai nama lain, pakai nama sana. Jadi dia di sini kita dipaku ya per 5 kilo dipaku dikemas pakai partisi, pakai dus dan sebagainya, baru dikasih lagi sama provider tadi apa palet ya kayak peti kemas yang dari kayu, baru masuk ke kontainer gitu Bu. Nah jaringan saya apakah ada pasar? Kalau saya mau punya Bu. Tadi saya lebih ke spices ya kalau saya. Kalau yang ke ikan dan sebagainya saya belum punya. Nah pertanyaannya prosedurnya sama, itu tidak sama, itu hanya ambil kasus. Tadi kasus saya kan begini prosedurnya, tidak harus begitu, tidak. Bisa overlapping dan sebagainya. Berarti harus banyak dibayar juga dong Pak ya berarti. Ya. Masih fresh, ya. Bayar luar negeri senangnya fresh dari kita. Apapun, bahan rotan pun dia senangnya jangan jadi kursi jangan jadi apa-apa, rotannya aja. Makanya ada kebijakan pemerintah, jangan, karena nilai tambahnya jadi berkurang. Tapi begitu ada kebijakan pemerintah, yang satu ketawa, yang satu nangis juga. Ketika yang nangisnya adalah ya petani di Kalimantan yang rotan, jadi seneng ya kalau dijual karena ada aturan tidak boleh menjual bahan baku, jadi dijual ke Cirebon. Sedang tahu Cirebon itu suka nunggak kalau bayar ke petani Kalimantan, nangislah orang Kalimantan. Tapi begitu kebijakannya dirubah lagi, boleh ekspor bahan mentah, orang Kalimantan seneng, jadi bisa langsung jadi uang karena ekspor. Orang Cirebon nangis, nggak bisa. Nah, dalam bisnis begitu, ada yang ketawa, ada yang nangis, kayak corona. Ada yang kreatif, malah teman saya beli rumah segala gara-gara corona. Ada nenek-nenek kasih BLT, terima kasih corona supaya sehat. Dan siapa ini? Pak, ini dari corona, dan ini ada corona. Aku terima kasih corona. Semoga panjang umur dan selalu ada. Padahal masih corona itu penyakit. Ya kayak gitulah. Oke, ada lagi? Sudah ya? Karena ini kita waktunya banyak, kita swap ya. Jadi saya lewati satu, tapi ini semua udah merangkum materi. Oke, ini SWOT. Jadi SWOT ini biasa lakukan ini kalau perguruan tinggi atau yang di ekonomi udah lewat lah di SWOT. Tapi kadang-kadang kita ketemu lagi yang namanya SWOT. Jadi apapun kita analisa SWOT itu, apakah kelemahan kita, keunggulan kita, ancaman kita ada di perusahaan kita. Kan kadang-kadang kita udah merasa perusahaan kita udah oke, program kita oke. Begitu kita SWOT kan
Berarti oh banyak kepantesan kemarin nggak laku karena ini. Kita coba analisa SWOT ya. Ada SWOT adalah ini singkatan. SWOT itu singkatan strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi analisa SWOT sudah tidak asing lagi bagi bahasa Indonesia adalah, kalau bahasa Indonesia adalah kekepan, kekuatan, K pertama, kedua kelemahan, P-nya adalah peluang, A-nya ancaman. Jadi sering disebut berhenti penentuan poin kelemahan dan kekuatan. Apakah ini maksud dengan dikapitalisasi? Kapitalisasi dikapitalkan, dimodalkan ya. Misalnya gini, menjadikan sebuah modal tidak berbeda ketika kita punya modal berupa uang. Uang kan kalau selama ini kan kita yang namanya modal itu selalu uang. Padahal jangan-jangan keahlian kita modalnya utama. Atau modal kita tadi modalnya dia karena dia banyak ngomong aja, padahal itu modalnya. Nah, kan selalu kita beriming bahwa modal selalu uang dan sebagainya. Ini cerita sedikit. Saya pertama dulu bisnis nggak punya uang. Maksudnya karena bapak saya juga bukan orang kaya raya, PNS lah, golongan kecil ya dan sebagainya. Saya hanya punya metode aja. Kalau bisnis begini saya tawarkan, itu saya jajakan tuh metode itu dan sebagainya. Untungnya terima sehingga bisa menggabungkan antara perbankan, pertanian dan sebagainya. Jadi jualan konsep pada awalnya ya. Nah, terus kita akan menjaganya berdua sana. Contoh seorang sarjana pertanian mempunyai gelar, pengalaman dan begitu pendidikan perguruan tinggi, ini juga udah modal. Jadi seorang sarjana pertanian misalnya dia punya udah pendidikan dan sebagainya, itu modal. Dan kalau saya tidak ditunjang dengan orang-orang begitu, saya juga tidak akan jalan. Nah kadang-kadang misalkan modal tuh uang, padahal banyak uang tapi tidak punya kemampuan juga ya, tidak jadi apa-apa gitu. Ya. Nah jadi bagaimana kita mengkapitalisasi dari SWOT ini dengan metode SWOT ya. Oke, bagaimana kita menilai modal atau uang yang kita miliki menjadi kekuatan kelemahan? Bisa tergantung dari sisi mana memandang. Jika kita memiliki cukup modal untuk melakukan suatu usaha, maka menjadi kekuatan. Kita punya uang dan kita berusaha, ya biasalah itu. Terus sebaliknya, jika kita memiliki kekuatan atau ide, punya potensi atau hal yang sementara kita tidak punya atau kekurangan modal, maka otomatis menjadi kelemahan kita. Ada gini, punya uang tapi tidak punya ide, ya lemah juga. Punya ide, nggak ada uang, artinya lemah juga. Artinya harus dikawinkan antara kedua hal tersebut. Tapi modal utamanya saya punya ide, artinya cari pemodal, gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi jangan khawatir ketika saya punya ide nih, tapi belum dapat aja kan pemodalnya, belum dapat aja. Hanya kalau ekspor tadi ada bank itu menyediakan dana untuk ekspor, semua bank. Ini contohnya ya. Ini analisa SWOT, ini contohnya yang namanya kekuatan, kelemahan dapat dikendalikan oleh pengusaha oleh kita. Kelemahan ini dapat dikendalikan oleh usaha kita dan ini di luar kendali kita, di luar kendali. Misalnya ini kekuatan dianalisa dalam masalah, misalnya faktor organisasi dan manajemen. Gimana organisasi kita, manajemen kita kuat enggak? Karena kita yang mengendalikan organisasi, bukan orang lain. Kalau misalkan ini kuat, ini jadi kekuatan kita. Kalau ini lemah, artinya organisasi lemah. Tadi contoh siapa ya? Tadi organisasinya udah kuat nih, Bu Rani lah, organisasi WTA ya, udah kuat. Cuman tadi pasarnya dikendalikan, artinya berarti eksternal, ini tidak eksternal nih. Jadi ancaman, ya, ancaman, kekuatan, peluang dan ancaman di luar, karena di luar kendali kita. Mereka yang menentukan. Karena apa? Karena bukan. Artinya kelemahan kita adalah hanya mengadakan bayar tunggal. Gitu. Coba kalau dua ada pembanding kan tuh. Jadi sebaiknya nih teman-teman semua, kalau punya pasar supply, sebaiknya jangan tunggal. Ya. Kalau kita punya supplier, kalau punya mitra lah yang supply kita, kan kita kerjasama, jangan tunggal. Minimal 2, 3 lebih bagus. Bayar juga, jangan sampai tunggal. Ketika tadi kayak Bu Rani begitu diturunin harga seenaknya, ya Bu Rani nggak bisa apa-apa lagi. Untung masih ada kreatif ya, jualan sebentar, tapi itu proses ya.
Nah, tapi kalau seandainya kita punya dua buyer, sambil kita melayani buyer kedua, bisa juga berkreativitas tadi, jadi dikembangkan dan sebagainya. Nah itu, jadi inovasi itu tidak boleh berhenti mentang-mentang kita udah ini orang kalau udah nyaman biasanya mantap nih malah tuh sudahlah, kayaknya udah cukup dan sebagainya. Tapi begitu kasih kesusahan, kasih masalah, kreatif datang. Yang mendingan lah gitu. Biasanya begitu. Ya termasuk saya juga sih sebenarnya. Jadi usahakan jangan ada di zona nyaman. Jangan ada di zona nyaman. Kalau kita ada di zona nyaman, biasanya kita udah selesai. Itu menurun bisnis. Makanya ada pertanyaan, ketika apa kita harus pinjam uang? Pertanyaannya. Ketika apa kita harus pinjam uang? Pertanyaan harus nih. Atau wajib pinjam uang? Ketika apa kita wajib pinjam uang? Ada bisa jawab? Ketika kita butuh uang, pastilah. Ketika kita punya usaha baru, ketika ada permintaan dan sebagainya. Nah kalau saya dibalik, saya akan pinjam uang ketika saya sedang banyak uang. Aneh kan? Gini, kalau kita sedang tidak punya uang, saya pinjam ke pasar apa namanya? Pak Hermawan. Pak Hermawan, saya punya uang 10 juta nih di dompet. Saya ke Pak Hermawan, saya pinjam uang 5 juta sebulan aja. Terus Pak Hermawan sama saya nggak ngasih uang, kira-kira sakit hati nggak? Enggak kan? Karena punya duit. Sekarang punya duit. Tapi kalau kita sedang tidak punya uang, di dompet cuma 100 perak. Pak Hermawan saya pinjam uang 5 juta. Terus Pak Hermawan tidak ngasih, sakit hati tuh. Pasti kalau nanti suatu waktu kalau nggak ngasih, gitu. Kenapa? Uang itu dompet kita membawa aura kita. Percayalah, kita akan percaya diri ketika kita sedang banyak uang. Percayalah. Kalau tidak punya uang, kita tidak percaya diri. Benar nggak? Walaupun uangnya uang pinjam, uang utang lah. Baru dapat kredit dari BRI misalkan, kita jalan-jalan ke swalayan, percaya diri itu. Walaupun nggak beli, tapi percaya diri. Tapi kalau kita tidak punya uang, jalan-jalan ke swalayan, ke toko, rasanya itu malas tuh. Jadi itulah hebatnya uang. Padahal kan nggak diapa-apain juga. Nah, begitupun, kalaupun Pak Hermawan tidak ngasih, tandain aja gitu. Kan, nanti kalau pinjam, nah kalau dipinjam ternyata ngasih nih, ternyata ngasih 5 juta nih, ya, saya punya uang. Jadi kan seminggu, jadi sebulan seminggu kemudian saya kasihan ke Pak Hermawan. Senang ke Pak Hermawan? Senang, wah benar-benar Pak itu hebat, belum 1 bulan, padahal itu trik aja. Dan saya akan mendapat pertanyaan terus menerus dari Pak Hermawan. Nah begitu dengan bank, pinjamlah ke bank ketika kita sedang banyak uang. Jadi saya cerita, saya dulu ada Bank Eksim, sekarang Bank Mandiri. Ketika saya banyak uang, kan saya sudah ekspor pada saat itu ya. Ada program namanya KUSK dari Bank Mandiri, Bank Eksim yang nilainya 2 juta. Itu 1 tahun, bunganya 4% per tahun. Saya lihat teman, ngapain saya pinjam uang? Oke lah ikut-ikutan lah, asal pelengkap aja. Modalnya fotokopi KTP. Pada saat itu saya pinjam uang ke Bank Eksim dengan 2 juta. Nggak ngapa-ngapain, saya uang di saku aja 30 juta pada saat itu kan tahun 93, punya 30 juta itu luar biasa. Pinjam 2 juta, 3 bulan saya kembalikan ke Bank Eksim. Dapat pujian di Bank Eksim, hebat Pak itu, pengusaha muda pada saat itu ya. Udah bisa kembali, padahal nggak dia pakai apa, cuma 2 juta. Pak boleh Bapak karena hebat, katanya, padahal nggak dipakai apa-apa. Saya akan kasih 5 juta, kredit Bapak naikin. Oke, katanya. Saya dapat 5 juta. Dan saya percaya diri, karena banyak uang pada saat itu. Dan 3 bulan kemudian saya kembalikan lagi ke Pak. Wah, tambah hebat kata Bapak. Padahal kan nggak dia juga belum pernah nengok ke pabrik kita. Dapat 50 juta. Kembali lagi sampai akhirnya percaya. Dia tidak lihat lagi profil usaha dan sebagainya, percaya sampai dapat 1,2 miliar pada saat itu. Nah itulah kepercayaan. Kalau kita tidak punya uang, masuk ke bank lihat satpamnya udah gemetar dia. Kan gitu kan? Nah itulah makanya banyak uang lah biar tidak PD-nya meningkat. Jadi pinjamlah uang ketika kita sedang banyak uang. Tapi itulah ya. Jadi ini trik aja, trik bisnis lah. Nanti karena suatu waktu kita butuh, termasuk ke mertua yang kaya raya juga begitu. Kalau punya mertua yang kaya raya, pinjam, kembaliin. Nanti kalau kita kepepet, gampang pinjamnya gitu maksudnya gitu. Itu trik-trik di luar konyol, tapi
konyol juga sih, tapi efektif yang saya rasakan gitu. Serius, kan tidak selalu saya banyak uang juga gitu. Saya juga pernah pinjam ke mertua, pernah pinjam karena dulu pernah pinjam dikembalikan dengan baik, jadi padahal saya benar-benar nggak punya uang pada itu, dengan gemeteran juga gimana kembaliannya, dan akhirnya selesai juga lah, nggak dipecat jadi menantunya. Gitu. Nah itu trik-trik yang konyol tapi efektif sampai sekarang, termasuk teman yang ini potensinya banyak duit, bisa pinjemin, bisa kembaliin gitu. Jadi dapat uang tidak harus dari bank, tapi termasuk teman yang banyak uang juga menjadi tadi kekuatan secara internal, kekuatan gitu ya. Ini trik aja, boleh dipakai boleh tidak, tapi kalau saya pakai lumayan efektif. Jadi ini ya, ada kekuatan, kelemahan, ini faktornya ini dan sebagainya. Lanjutnya, kekuatan berada dalam kendali seorang pengusaha dan muncul pada masa kini. Kekuatan harus dikembangkan dan harus menekan untuk mengurangi kelemahan. Misalnya bahan baku yang murah, juga kekuatan. Tadi karena minyak asli di Kalimantan itu termasuk yang terbaik Burani ya, yang saya tahu. Terus juga keahlian teknis, tidak semua ahli ada, misalnya saya contoh Burani aja lah, asli petani asli di Kalimantan dengan Jawa belum tentu sama keahliannya gitu. Karena ini ada di sini, jadi itu lebih ahli. Terus jaringan kerja yang baik dengan konsumen, terus pengalaman manajerial, ini kan sendiri. Terus sistem distribusi, harga murah secara komparatif ya, kompetitif dan komparatif beda. Komparatif itu misalnya dengan murah segala. Jepang itu mahal, itu kompetitif, ya mahal bayarannya, tapi produktivitasnya tinggi. Kadang-kadang bisa jadikan kelebihan komparatif karena tenaga kerja murah, gampang gitu. Itu sebenarnya persaingan menurun di situ. Terus cara perbaikan produk yang baru, packaging yang baik, teknologi yang superior itu internal kekuatan yang kita punya misalnya itu. Berikutnya kelemahan, misalnya tidak ada kontrol terhadap kesediaan bahan baku internal, tapi nggak ada orang yang kontrolnya. Ini saya kasih ukurannya aja dulu ya, biar gampang asli. Terus keterbelakangan teknologi, kan sekarang asli itu udah pakai teknologi digital, misalnya ini masih di press saja atau masih dipakai destilasi yang manual misalnya gitu ya. Sekarang udah pakai sprayer dan sebagainya misalnya dia. Terus manajer pemilik tidak berpengalaman. Oke, permintaan banyak dan sebagainya, tapi nggak manajer. Kalau ngurus tingkat lokal jagoan, tapi harus interlokal untuk tingkat. Nah ini ekspor kelabakan, bahasa Inggrisnya juga misalnya. Artinya kita harus meng-hire orang yang jago bahasa, orang yang pinter buat MOU dan sebagainya. Jadi harus nambah ya, gitu. Terus kurang modal kerja ya misalnya tadi. Terus tingkat persediaan rendah saat penjualan berada di puncak. Kan kalau ekspor itu kan kuantitas harus terjaga nih. Tiba-tiba nggak ada, ini juga jadi masalah. Kemarin sih janjinya banyak, udah 1000 ton, tapi kita dicek cuma setengahnya, yang lainnya kualitasnya jelek misalnya. Itu juga jadi pertimbangan yang harus kita ini diperhatikan. Kurang promosi, keberlangsungan hidup produk yang terbatas, usaha penjualan yang lemah. Ini masalah internal kita, tapi kelemahan kita. Kita tidak fight. Tidak adanya keahlian teknik dan tekniknya dan sebagainya, harga bahan baku yang tinggi, ya. Ini kita terlalu mahal melalui bahan baku. Itu kelemahan yang ada yang kita sendiri yang bisa mengatasi. Ya. Sekarang dari pihak luarnya, kekuatan luar, peluang dari luar adalah misalnya pesaing sedikit. Nah ini sedikit nih. Saya contoh Burani misalkan, ini minyak asli Kalimantan itu udah brand-image lebih bagus daripada Jawa. Nah artinya itu udah kekuatan tersendiri tuh, bisa dijual tuh. Nama Kalimantan sudah dijual. Karena yang jual, yang beli kan mereka, tapi nggak bisa apa-apa. Kalau harganya kan yang mengendalikan di luar kendali kita. Meningkatnya pendapatan dari pasar target meningkat, jadi ada permintaan banyak misalkan. Pertumbuhan permintaan, kadang-kadang permintaan banyak tapi supply nggak ada, tapi kan luar yang menentukan. Kita nggak bisa tahu. Punya pinjaman yang rendah misalkan. Nah, karena kita mau ekspor, ada bank Mandiri dengan bunga pinjaman yang 0% misalnya. Kalau di Jepang itu untuk modal kerja itu
bisa grace periodnya bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi selama 3 sampai 5 tahun nggak usah bayar. Ya, Pak. Ya, untuk modal kerja. Tapi kalau modal ada investasi bentuk mesin dan sebagainya itu bisa panjang. Kalau untuk modal kerja itu 1 tahun hanya modal 4 sampai 6%. Kalau modal investasi ya untuk beli mesin dan sebagainya itu bisa 3 sampai 5 tahun nggak usah bayar. Jadi televisi itu ada pengumuman terutama untuk bidang pertanian bagi anak-anak muda yang lulusan sebagainya, kembalilah ke desa misalnya gitu. Boleh bertani, nanti dapat modal kerja dan sebagainya, pola taninya begini itu rapi sekali. Nanamnya nanti dikasih bibitnya diasuransikan dan sebagainya, rapi sekali. Sampai gitunya di Jepang tuh, karena dia anak-anak mudanya pada ke kota semua. Di desanya sepi gitu. Dan kalau berkeluarga di Tokyo itu berpikirnya 1000 kali lebih karena biayanya tinggi ya. Jadi kalau mau berkeluarga pindah ke desa. Atau kalau kita beli mobil punya nggak ini garasinya. Kalau nggak punya garasi dilarang beli mobil. Jadi kalau kita mau beli mobil tunjukkan dulu kita punya garasi gitu. Atau kita sewa garasi, kan ada yang di tingkat itu. Ini saya udah sewa garasi, boleh beli mobil. Jadi kalau mobil di sana, kalau nggak orang-orang Indonesia yang nggak kepake lagi, bingung ditinggal aja di pinggir jalan, pulang aja. Karena kalau kita mau dibuang harus bayar buang mobil di sana. Ini berarti habit atau budaya di sana udah lain di sini. Lanjut, tidak ada produk yang tertentu dalam pasar ini keluar. Ancamannya misalnya adalah faktor eksternal dan sebagainya, ini poin-poinnya nih. Meningkatnya bahan baku, ini kan di luar ini. Bahan baku meningkat, lebih mahal, terus juga birokrasi pemerintah, ini juga pemerintah, kalau Indonesia masih jadi masalah. Yang saya alami masih. Ini contoh aja. Saya punya kantor di Shah Alam di Malaysia, Bu, ya, Pak. Saya ngurus izin hanya 2 jam, selesai semua. Jadi gini, saya buat izin karena saya orang asing, kerjasama dengan teman di Shah Alam. Dia kerjasama, kantornya juga di rumahnya. Saya buat notaris dan sebagainya. Kekurangannya banyak. Saya pergi ke jadi di sana itu perizinan itu ada di swalayan, di supermarket bersatu di toko gitu ya. Jadi sambil jalan-jalan toko elektronik di sana itu, kalau di Bandung ada BSC-nya lah. Saya lapor membuat siup dan sebagainya. Silakan, ini saya urus. Silakan Bapak pusing-pusing dulu, istilahnya klik-klik dulu. 2 jam datang ke sini, ini selesai surat semuanya. Benar saya jalan-jalan 2 jam kemudian saya datang selesai semuanya. Dan pasti tidak komplit, syarat pasti tidak komplit. Kurang ini, kurang itu, kurang izin ini dan sebagainya. Katanya tenang, nanti yang sisanya kekurangan saya akan bantu. Jadi dia datang besoknya bantu ngurus surat izin kelurahan, surat izin dan sebagainya. Bayangkan begitu hebatnya. Jadi kata Malaysia, kalau ada masyarakat Malaysia yang mau berusaha, mau buat perusahaan itu sudah bagus, masalah hasil dari hasil urusan nanti. Dan nanti rontok lagi, buat lagi nggak apa-apa. Artinya dia punya kemauan untuk buat perusahaan, bayangkan. Dan surat itu udah bisa kita pinjam ke bank. 2 jam selesai. Di Bandung katanya 7 hari, 6 bulan selesai. 6 bulan dengan susah payahnya minta ampun. Begitu. Akhirnya kalau tidak nyogok, ya selesai. Itulah. Itu Bandung, di Bandung ya, saya cerita Bandung, kalau Samarinda nggak ada. Saya di Bandung. Minta ampun. Saya punya kenalan kebetulan di dinas perdagangan, sahabat saya. Semakin kenal semakin sulit. Semakin permintaan banyak. Ya itu saya cerita ya, itulah. Itu jadi untuk kasus Indonesia pemerintah masih menjadi masalah ya. Terus bencana alam, yalah Indonesia dengan bencana alam itu di luar kendali kita kan. Perubahan politik, bencana alam, tiba-tiba kebijakan politik itu nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Terlalu banyak persaingan juga orang lain kita nggak bisa apa-apa juga. Pembajakan pegawai yang terampil kita nggak bisa apa-apa juga. Karyawan kita dibajak apa juga hak dia nggak
bisa apa-apa juga. Nah, ini kadang-kadang kita punya berbisnis itu persoalannya yang halal begini. Apalagi usaha kecil. Ketika kita maju aja sedikit, usaha kita ya, maju sedikit, itu rongrongan keluarga minta ampun. Saudara kita ingin ikut kerja, ini sebagainya, ada paman kita tiba-tiba yang jauh tiba-tiba datang minta kerja, orangnya minta uang, rongrongan dari keluarga jauh lebih hebat daripada rongrongan luar. Biasanya begitu, ya. Tapi ketika kita sedang berusaha, semua saudara menyingkir semua. Nah, kadang-kadang gitu. Begitu juga, begitu suaminya meningkat, istrinya yang jadi pembelanja yang luar biasa, gitu, ya. Nah, itu karena pakai manajemen usaha itu begitu. Suaminya udah maju nih, istrinya jadi suaminya istilahnya kolonel, istrinya jadi jenderal. Sekalian karena juga sebaliknya, saya punya teman juga, ibunya murah maju dan sebagainya, suami ikut campur, dia merasa kalau istri itu harus dibawa kendali suami, jadi harus nurut, karena dia tidak atur sejarahnya, berantakanlah usahanya. Gitu. Itu keluarga untuk usaha kecil, untuk UKM ya, itu orang-orang keluarga jauh lebih hebat, biasanya begitu. Makanya dari awal komitmen dulu, kalau saya dan istri komitmen dulu, jadi aman selesai. Warna kurang dan kurangnya infrastruktur dan sebagainya, infrastruktur yang kebijakan termasuk jalan raya dan sebagainya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Penyelundupan, pencurian, ada aja pembajakan, ada aja yang iseng, ada aja yang sabotase. Itu biasanya 10% dialokasikan hal-hal yang begitu. Begitu kan? Oke, ada pertanyaan? Nah, ini cakupannya, ini contohnya baca aja, contoh ini ada modal pemilik, ini aspek finansialnya adalah cash flow dan sebagainya, ini tinggal baca. Sebelum saya akan dibagikan kelompok menjadi 5 kelompok, ya, kita ada latihan SWOT ya. Yang bagus dapat hadiah.